Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Maulana Sabi dari Jurnalistik 4D dengan NIM 12240505155. Di sini saya akan menjelaskan tentang 25 teori komunikasi dengan contohnya. Berikut adalah informasinya. Yang pertama adalah teori komunikasi Laswell yang menyatakan tentang terbaik untuk menerangkan komunikasi dalam menjawab pertanyaan. Nah, contohnya itu adalah seorang dokter memberikan penjelasan tentang pentingnya vaksinasi melalui webinar. Nah, kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam vaksinasi. Yang kedua itu adalah teori komunikasi behaviorisme, yaitu menurut teori ini, behaviorisme ini mencakup semua perilaku termasuk tindakan, balasan atau respon terhadap suatu rangsangan atau stimulus. Nah, contohnya itu dalam program pembelajaran bahasa, jadi siswa itu diberikan pujian dan penghargaan setiap kali mereka mengucapkan kata-kata baru dengan benar atau dalam kurung stimulus yang mendorong mereka untuk terus belajar dan mengulang perilaku tersebut. Yang ketiga adalah teori komunikasi humanisme. Isi teori ini lebih menekankan pada pembagian pengawasan, tanggung jawab bersama antar peserta didik. Contohnya itu adalah sebuah kelas proyek. Guru dan siswa bersama-sama menentukan topik proyek, merencanakan langkah-langkahnya dan berbagi tanggung jawab dalam pelaksanaannya, sehingga menciptakan rasa memiliki dan keterlibatan tinggi di antara semua peserta didik. Yang keempat adalah teori informatif. Teori informasi ini merupakan salah satu teori klasik di mana teori ini menitikberatkan pada komunikasi sebagai suatu transmisi dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Contohnya itu adalah seorang peneliti menyusun laporan penelitian yang lengkap dan terstruktur, kemudian menyebarkan melalui jurnal ilmiah agar bisa diakses oleh akademisi dan praktisi di bidang terkait, memastikan informasi yang akurat dan dapat diandalkan, itu ya. Dan nomor 5 itu adalah mereka berpendapat bahwa memiliki peran aktif dalam memilih media yang digunakan. Nah, contohnya itu ya teman-teman, seorang ibu rumah tangga yang memiliki atau menonton tutorial memasak di YouTube untuk mempelajari resep baru yang dia masak untuk keluarganya. Nah, sementara di waktu luangnya dia membaca artikel berita di aplikasi smartphone untuk tetap update dengan kejadian terkini. Nah, yang keenam adalah teori agenda setting. Nah, teori ini beranggapan bahwa media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka akan beranggapan bahwa peristiwa itu penting. Nah, contohnya itu berita tentang kebakaran hutan terus diberitakan selama berminggu-minggu, berhari-hari. Nah, jadi di situ masyarakat itu dapat berpikir atau berpersepsi bahwa ini tuh terjadi perubahan iklim gitu, dan kita tuh harus menuntut tindakan dari pemerintah. Nah, yang ketujuh adalah teori konstruktivisme, yaitu beranggapan bahwa manusia ini selalu memiliki pandangan sendiri terhadap kenyataan. Mereka senantiasa mencari dan mempelajari untuk menemukan bahasa pertama dan kedua. Nah, kalau contohnya itu anak yang sedang belajar tentang sistem tata surya, yaitu menggunakan berbagai model dan animasi yang dapat dipahami untuk planet-planet berputar di matahari. Nah, dan membentuk pemahaman sendiri berdasarkan pengalaman belajar tersebut. Nah, kalau teori yang ke-8 itu ada nativisme. Nah, teori ini berpandangan bahwa manusia satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat berkomunikasi melalui verbal. Nah, contohnya itu seorang bayi yang mulai belajar dengan mendengarkan dan meniru kata-kata yang diucapkan oleh orang tua dan saudara-saudaranya. Artinya dia mendengarkan saat kecil, menunjukkan kemampuan bawaan manusia untuk mengembangkan bahasa secara alami. Nah, dari kecil itu kita sudah mendengar orang tua ngobrol, saudara ngobrol, dari situ kita terbiasa mendengar dan bisa mengaplikasikannya. Kalau teori yang ke-9 yaitu ada teori sibernetik. Maksudnya itu adalah suatu sistem pengontrolan yang didasarkan pada
komunikasi antara sistem dengan lingkungan dan antar sistem itu sendiri. Nah, kalau contohnya itu adalah perusahaan teknologi menggunakan sistem otomatis untuk memonitor dan mengontrol produksi di pabrik mereka, memastikan bahwa semua proses berjalan lancar dan efisien, ya, serta berkomunikasi dengan sistem lain untuk menyesuaikan jika diperlukan. Nah, kalau teori yang kognitivisme ini, ya, menurut aliran ini kita belajar didasarkan atas kemampuan kita menafsirkan peristiwa atau kejadian dalam suatu peristiwa. Nah, kalau contohnya itu seorang siswa belajar tentang konsep gravitasi dengan melakukan percobaan menjatuhkan benda dari ketinggian yang berbeda dan menganalisis hasilnya untuk memahami bagaimana gravitasi bekerja dengan interpretasi pengalaman tersebut. Jadi didasarkan pada pengalaman. Ya. Teori ke-11 adalah teori ketergantungan, ya, dapat disematkan pada komunitas masyarakat modern di mana masyarakat modern media massa dianggap suatu hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan beberapa proses. Nah, kalau contohnya itu masyarakat modern sangat bergantung pada media massa untuk mendapatkan informasi tentang kebijakan pemerintah, cuaca, dan peristiwa dunia, ya, mempengaruhi cara mereka berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Teori ke-12 adalah teori inokulasi. Ya, artinya apa? Yaitu mengemukakan bahwa lebih baik membekali terbujuk dengan argumen sanggahan daripada membiarkan tidak siap menyangkal perspektif lawan. Nah, contohnya itu yaitu memberikan informasi kepada masyarakat tentang mitos dan fakta seputar penyakit tertentu sehingga masyarakat lebih siap untuk menolak informasi yang salah atau menyesatkan yang mungkin ya dapat dikemukakan di hari nanti. Ya, yang ke-13 ada teori kultivasi, yaitu teori merupakan teori yang membahas mengenai efek dari komunikasi massa. Nah, contohnya itu ya orang-orang yang sering menonton acara berita ya di televisi, yaitu kriminal contohnya, ya. Mungkin mereka percaya bahwa tingkat kejahatan di lingkungan mereka lebih tinggi daripada kenyataan karena pengaruh kumulatif dari tayangan tersebut. Yang ke-14 adalah teori spiral of silence, yaitu menjelaskan bahwa terbentuknya pendapat umum dalam masyarakat tentu oleh proses saling mempengaruhi antara komunikasi massa. Nah, kalau contohnya itu ya dalam diskusi kelas ya tentang topik misalnya kontroversial. Nah, siswa yang memiliki pandangan minoritas memilih untuk diam karena takut ditolak atau diasingkan oleh teman-temannya sekelas yang memiliki pandangan yang mayoritas. Jadi minoritas terkalahkan oleh mayoritas gitu. Dia beranggapan seperti itu. Kalau yang ke-15 ada teori norma dan budaya. Maksudnya ini adalah teori ini beranjak ya dari pengaruh media massa yang kuat mengenai suatu hal. Nah, contohnya media massa yang terus-menerus menampilkan citra tubuh ideal dalam iklan program hiburan dapat membentuk norma-norma budaya tentang standar kecantikan yang kemudian diadopsi oleh masyarakat. Yang ke-16 nih, ada teori tentang belajar sosial ya, mengemukakan bahwa perilaku manusia dalam konteks ya sebuah interaksi tingkah laku terdapat timbal balik dan saling berkesinambungan. Nah, kalau contoh dari teori ini ya, anak-anak yang melihat orang tua mereka membaca buku setiap malam cenderung meniru kebiasaan perilaku tersebut dan mengembangkan kebiasaan membaca yang baik. Jadi mencontoh ya gitu. Yang ke-17 adalah teori defendasi efek komunikasi massa, yaitu teori ini tuh ya beranggapan bahwa kepercayaan individu terhadap media akan berkembang apabila kebutuhan informasi yang tidak dapat ditemukan dalam pengalaman langsung terpenuhi. Nah, kalau contohnya masyarakat yang tinggal di daerah terpencil ya percaya pada informasi cuaca yang disediakan oleh stasiun televisi nasional karena mereka tidak memiliki akses langsung ke sumber informasi tersebut ya. Dan teori ke-18 adalah teori birokrasi ya, yaitu mengemukakan bahwa model birokrasi sering sekali dipakai untuk mencapai komunikasi
yang ideal dalam organisasi. Nah, kalau contohnya ini dalam teori birokrasi ini adalah dalam sebuah organisasi pemerintah ya, struktur dari birokrasi jelas dengan hierarki yang terdefinisi ya, membentuk dan memastikan bahwa setiap pesan dan instruksi dari pimpinan itu dapat diteruskan ya kepada bawahannya dengan tepat dan efisien ya. Terus yang teori ke-19 adalah teori analisis transaksional, yaitu adalah pendekatan psikoterapi yang menekankan pada proses dari hubungan interaksional. Nah, contohnya pada sesi terapi ya. Seorang terapis itu pasti menganalisis ya transaksional untuk membantu kliennya memahami dinamika komunikasi mereka dengan orang lain. Nah, mereka itu mengidentifikasi pola-pola interaksi yang tidak sehat dan belajar cara berkomunikasi yang lebih efektif. Yang ke-20 adalah teori pengharapan nilai. Maksudnya ini adalah ya bertujuan untuk mengetahui pengaruh ya dari media terhadap masa dinilai dari kepentingan penggunanya. Kalau contohnya itu penonton lebih memilih stasiun menonton saluran berita tertentu karena mereka mengharapkan pendapat informasi yang lebih mendalam dan terpercaya yang relevan dengan minat dan kebutuhan mereka. Begitu. Kalau teori yang ke-21 adalah teori dari struktural fungsional ya. Pemikiran fungsional dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang menganggap masyarakat yang saling tergantungan akibat konsesi ini dari bertahan hidup. Nah, contohnya adalah keluarga, sekolah, dan tempat kerja masing-masing itu ya memiliki peran yang pastinya penting dalam masyarakat untuk memastikan individu menerima pendidikan, terus ada dukungan emosional dan kesempatan untuk bekerja yang semuanya berkontribusi pada kestabilan sosial. Nah, kalau teori yang ke-22 itu adalah difusi inovasi. Maksudnya itu adalah suatu bentuk komunikasi yang bersifat khusus ya dan berkaitan dengan penyebaran beberapa pesan berisi gagasan-gagasan yang baru. Nah, kalau contohnya itu adalah misalkan ya contoh pembayaran digital seperti e-wallet ya. Itu kan digunakannya itu beberapa orang. Nah, menyebar dengan cepat karena pengaruh dari teknologi ke seluruh masyarakat setelah mempat dan kemudahannya diketahui oleh banyak orang dari komunikasi, mungkin dari promosi dan yang lain-lainnya. Ya, terus ada teori sikap. Ya, jadi menurut dari Harding ini ya, fokus bahasan dari standpoint adalah kaum wanita yang cenderung termarginalisasi. Gitu. Kalau contohnya wanita yang merasa terpinggirkan karena peran gender tradisional menggunakan blog media sosial untuk berbicara tentang pengalaman mereka dan memperjuangkan kesetaraan, pengaruh sikap dan pandangan masyarakat terhadap isu gender. Ya, yang ke-24 adalah teori komunikasi 2 tahap, yaitu teori komunikasi 2 tahap ini membahas tentang efek media massa dan pertama kali diterapkan dan kampanye pada pemilihan umum 1945 gitu. Dalam pemilihan umum, media massa itu menyampaikan informasi tentang calon dan kebijakan mereka yang kemudian dibicarakan dan disebarkan kembali kepada tokoh-tokoh masyarakat dan dapat mempengaruhi dari pemilih. Nah, yang terakhir yaitu 25 yaitu teori komunikasi administrasi. Ya, maksudnya itu teori komunikasi administrasi ini adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan oleh timbal balik baik itu antara anggota maupun dari atasan ke bawahan. Nah, contohnya itu ya dari perusahaan biasanya kan menggelar rapat rutin. Nah, dalam rapat rutin ini tujuannya itu tentang membahas tentang strategi perusahaan serta mendengarkan masukan dan umpan balik dari anggota tim, menciptakan komunikasi 2 arah yang efektif. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.